ke sini ya, pusnya ya. Kasih banyak dong. Mukanya Niar. Lima mulai ya. Mulai disapa ya Pak. Oke. Halo teman-teman, selamat datang di live Aibus. Selamat malam. Gimana nih yang habis pulang kerja atau mungkin yang lagi istirahat di rumah? Teman-teman, selamat datang di live Aibus. Oke, sebelum kita mulai live pada malam hari ini, untuk live dimulai pukul 8 ya teman-teman, tapi kita mulai live-nya sengaja 5 menit lebih awal karena kita pengen teman-teman bisa join dulu. Barangkali mungkin bisa diajak teman-temannya yang belum pada join supaya bisa ikut pada join pada malam hari ini, karena nanti banyak banget informasi yang bakal disampaikan terkait dengan informasi seputar masalah dan kesehatan mata. Jadi amat sangat disayangkan ya teman-teman kalau sampai teman-teman ngelewatin live pada malam hari ini. Begitu. Sebelum kita mulai live mungkin bisa absen dulu ya teman-teman. Ini kira-kira teman-teman dari mana aja nih teman-teman Aibus? Bisa langsung tulis di kolom komentarnya aja buat asalnya. Oke, dari Kak Vini _Abjan dari Pekanbaru hadir Kak. Halo, salam buat teman-teman di Pekanbaru. Ada juga nih yang dari Bandung, Kak Mela Syahdila ya. Halo Kak Mela. Kemudian ada Kak Mawardah Suci dari Malang. Wah, Malang Jawa Timur nih. Dari Semarang juga ada nih, dari Kak Syauki, dari Pasuruan juga. Terus dari Purworejo, dari Jawa Barat. Wah, macam-macam sekali ya teman-teman. Dari Depok juga ada nih. Hadir Kak dari Minut Es Kentang. Hadir. Ya, saya juga hadir Kak. Dari Jogja, dari Kak Tantri _Kusumawati. Halo, salam buat teman-teman semua yang ada di Jogja. Kemudian dari mana lagi nih? Bekasi hadir dari Kak Tria Zuros _ Oke. Wah, Sulawesi jauh sekali ya, Sulawesi hadir. Oke, dari Kak Rainiar. Halo, selamat malam ya Kak Niar. Kemudian dari Jawa Timur tadi udah disebutin juga ya, dari Jawa Timur. Oke. Kita nanti bakal mulai live jam 8.04 ya teman-teman. Jadi masih ada kesempatan buat teman-teman yang belum join. Mungkin buat keluarganya, buat ayah, ibu, atau mungkin buat teman, tetangga, kerabat, atau mungkin buat doi atau pacar bisa diajak sekalian buat join pada malam hari ini. Karena nanti kita bakal menghadirkan narasumber terpercaya gitu ya, yang bakal menginfokan terkait masalah atau kesehatan mata. Jadi amat sangat disayangkan buat teman-teman kalau ngelewatin live pada malam hari ini. Yuk masih ada waktu 3 menit lagi buat join di live pada malam hari ini. Oke, dari Kak Dewi Kalimantan hadir, jauh banget ya teman-teman dari Kalimantan. Oke, dari mana lagi nih? Wah, banyak banget ternyata ya yang udah pada live, yang pada join untuk live pada malam hari ini, tapi masih kurang nih. Mungkin barangkali teman-teman ayo diajakin buat kerabatnya, teman-teman yang lain, dari mungkin orang tua yang mau hadir. Oh, ini dari Kak M Taufik dari Pontianak. Iya, salam buat teman-teman yang di Pontianak ya Kak, diajakin Kak buat teman-temannya buat join pada live ini ya. Biar makin ramai, makin seru, makin informasi yang disampaikan juga makin mantep gitu ya. Oke, masih ada 2 menit lagi buat teman-teman yang belum sempat join, atau mungkin kita mulai live-nya jam 8 ya teman-teman.
biar kita kasih kesempatan dulu yang belum pada join, biar pada join, biar nanti yang join banyak, biar nanti ilmunya juga bisa tersalurkan dengan baik, karena banyak orang yang bakal tahu dan paham terkait informasi dan masalah kesehatan mata seperti itu. Oke, masih tersisa 1 menit lagi buat teman-teman yang masih belum join. Ayo diajakin teman-temannya, diajakin keluarganya supaya bisa ikut join. Karena aku jamin untuk live pada malam hari ini tuh nggak akan percuma, karena nanti banyak banget info menarik, info atau ilmu baru buat teman-teman terkait mata gitu ya. Mata itu kan organ vital kita ya buat melihat gitu. Jadi amat sangat disayangkan kalau teman-teman sampai melewatkan live pada malam hari ini. Kita mulai 1 menit lagi ya teman-teman. Dokternya. Oke, karena narasumber kita udah mulai bergabung, udah mulai join live pada malam hari ini, kita langsung mulai untuk join pada malam hari ini ya teman-teman. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi bismillahirrahmanirrahim, wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Sobat Aibu, selamat malam. Gimana nih kabarnya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Senang banget karena hari ini kita bisa menyapa teman-teman semua pada live Aibus dengan tema menjaga kesehatan mata di era serba online. Perkenalkan, sebelumnya saya Lisa yang akan memandu live pada malam hari ini kurang lebih selama 1 jam ke depan bersama dengan narasumber kita yaitu Dr. Muhammad Nafi Rizky. Halo, selamat malam Kak Lisa dan juga teman-teman Selamat Aibus. malam dokter. Iya, selamat malam dokter. Alhamdulillah luar Oh biasa iya. sekali ini. Bagaimana dengan Bagaimana Kak Lisa kabarnya sendiri? dokter? Alhamdulillah sehat dokter. Oke, sebelumnya mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu dokter, biar nanti kan ada pepatah katanya kalau nggak kenal nggak sayang ya dokter, biar nanti untuk Oke, kedepannya baik. bisa lebih enak, mungkin bisa Bismillahirrahmanirrahim. diperkenalkan diri Assalamualaikum terlebih warahmatullahi dahulu. wabarakatuh. Halo Sobat Aibus semuanya dan juga Kak Lisa. Sebelumnya ucapkan terima kasih banyak ya Waalaikumsalam kepada Aibus ya karena sudah warahmatullahi memfasilitasi wabarakatuh. saya ya dan juga ini adalah tempat kita untuk sharing-sharing gitu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Muhammad Nafi Rizky Amanillah. Saya seorang bermuda ya. Karena masih muda ini boleh banget kok dipanggilnya Mas aja nggak apa-apa, nggak usah dokter gitu ya. Biar lebih santai aja gitu. Oke, kesibukan sehari-hari saya sebagai bermuda ya biasa Siap, ya. siap. Oke, Yang siap. pertama tetap kita harus belajar ya mencari ilmu dan juga saya punya hobi selingan nih. Hobi selingan saya itu yaitu menjadi content creator ya. Maaf ya sebelumnya ya ini saya sedikit gugup ya karena sebelumnya saya live-nya di TikTok. Ini pertama kali saya live di Instagram ya. Jadi mungkin agak sedikit beda atmosfernya ya. Eh, Kesibukan saya juga sebagai content creator ya tentunya tidak Iya, nggak jauh apa-apa. dari gadget dan juga laptop ya. Dan saya yakin nih teman-teman apalagi Gen Z ya para milenial itu juga pasti tidak bisa lepas dari namanya gadget maupun laptop ya baik dari tugas, pekerjaan maupun hanya sekedar refreshing ya seperti saat ini kita eh, refreshing dan juga sekaligus kita mencari ilmu ya. Jadi semoga kedepannya bisa kita ambil manfaatnya ya dan juga kalau ada yang kurang-kurang atau buruknya bisa kita tinggalkan saja. Mungkin seperti itu Kak Lisa. Oke, baik, terima kasih dok untuk perkenalan singkatnya. Oke, jadi untuk live kita pada malam hari ini itu nanti terdiri dari 3 Oke, sesi ya dokter ya. Yang pertama itu ada sesi
penyampaian materi yang nanti akan disampaikan langsung oleh dokter. Mohon maaf ini dokter Navi atau dokter Rizky Nafi aja atau nggak apa-apa. siapakah untuk panggilannya? Oke, dokter Navi. Jadi untuk live kita pada malam hari ini nanti dibagi 3 sesi ya dokter ya. Yang pertama tadi untuk sesi pertama penyampaian materi yang langsung disampaikan oleh dokter Navi. Kemudian yang kedua nanti ada sesi praktik ya dokter ya, yang bersangkutan terkait dengan materi yang nanti akan disampaikan oleh dokter. Dan yang terakhir nanti ada sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Nah nanti untuk sesi tanya jawab kita mohon bantuannya untuk dokter nanti membantu memilih pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira mungkin amat sangat menarik untuk dijawab. Oke, siap, Seperti itu siap, ya siap. dokter ya. Dan nanti teman-teman untuk pada sesi Q&A atau sesi tanya jawab mohon diperhatikan karena nanti kita bakal memilih 2 pertanyaan terbaik dari 5 pertanyaan yang nanti akan dipilih untuk dijawab untuk mendapatkan hadiah e-wallet sebesar Rp50.000. Jadi pada teman-teman mohon nanti untuk disimak materinya dari awal sampai dengan akhir dan dipersiapkan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Barangkali nanti pertanyaan-pertanyaan teman-teman bisa terpilih gitu ya oleh dokter nanti dan berhak untuk Oke. mendapatkan hadiahnya. Seperti itu ya dokter ya. Oke, kita langsung mulai aja ya dokter ya untuk materinya. Tapi sebelum itu saya mungkin mau bertanya dan pertanyaan saya mungkin ini nanti akan mewakili Ya. teman-teman semua yang ada di rumah. Oke, jadi kita akan Mm-mm. berbincang hangat seputar masalah mata seperti itu ya dok. Sebelumnya definisi dari mata sehat itu sendiri seperti apa sih dokter? Mungkin dokter bisa jelaskan ke teman-teman Oke, semua agar nanti saya dijawab teman-teman bisa langsung aja lebih ya. paham seperti itu. Definisi dari mata sehat ya. Jadi adalah mata sehat itu yaitu mata yang berfungsi Uh-huh. sebagaimana mestinya tanpa alat bantu apapun dan dia bisa melihat dengan jelas ya. Mm-mm. Dan juga itu secara fungsi ya. Nanti ada juga dia definisi secara fisiknya. Kalau Mm-mm. secara fisiknya, jadi mata yang sehat itu adalah mata yang sesuai dengan fungsi normalnya, baik dari bentuk, ukuran maupun dari eh, tampaknya seperti itu. Oke. Oke, kalau yang tadi disebutkan gitu ya dok ya, menyinggung dengan tema kita pada malam hari ini, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh dokter ya dok, Betul, kita ini kan sekarang udah di era serba online gitu ya, jadi kita nggak bisa lepas dari yang namanya gadget. Gadget itu udah kayak kebutuhan kita sehari-hari, karena di situ kita pesan online atau mungkin kita via chat atau sekolah untuk, betul. apalagi sekarang banyak daring gitu ya dokter ya, sudah amat sangat menggunakan laptop atau gadget. Nah, kira-kira faktor resiko apa sih dok yang nanti akan terjadi ketika kita kurang bijak dalam Oke. menggunakan Nah, gadget? ini Mungkin bisa menariknya teman-teman dijelaskan ya, dokter? karena ini sangat aplikatif dan juga tidak jauh dari kehidupan kita. Sebenarnya kalau kita Hmm? ngomong-ngomong masalah tentang gadget, itu ada 3 masalah utama atau faktor risiko utama ya. Ketika kita main gadget, yang pertama yang bermasalah adalah jaraknya Mm-mm. ya. Kenapa jaraknya? Jadi gini, konsepnya, mata ketika dia melihat benda Mm-mm. yang dekat ya, benda dekat itu adalah kurang dari 50 cm, itu mata akan dipaksa untuk berakomodasi. Apa berakomodasi itu? Jadi gini gampangannya, di bagian mata itu ada lensa ya, lensa gambar seperti ini, dia punya otot yang menyangga ya, namanya otot siliaris. Nah, otot Mm-mm. siliaris ini dia bekerja ketika dia kontraksi, dia akan mendorong sehingga Mm-mm. lensanya membesar. Nah, itulah gunanya kita melihat benda yang dekat. Itu yang pertama. Jadi kalau kita Mm-mm. melihat gadget seperti ini, benda dekat, yang pertama dipaksa adalah akomodasinya. Yaitu yang pertama, jaraknya. Yang kedua, itu adalah tentang Mm-mm. kita melihat status menerus. Kalau kita status menerus melihat, kita itu pasti akan lebih jarang berkedip daripada kita aktivitas sehari-hari gitu. Ketika cara berkedip, otomatis mata akan kering. Nah, ini mata yang kering itu akan Mm-mm. menimbulkan gejala yang paling awal, yaitu dia akan perih, panas, pegel, bahkan bisa gatel. Ya, empat itu yang sering terjadi ya ketika mata yang kering. Dan yang ketiga, faktor resikonya adalah cahaya Oke. biru pada gadget. Nah, ini ya. Mungkin ini yang teman-teman saya dekat saya ya. Pasti dia pernah ngomong sama saya gini, kok Mm. layar HP kamu warnanya kuning banget gitu. Nah, sebenarnya layar HP yang kuning itu sebenarnya lebih bagus daripada yang biru ya. Karena blue light pada HP itu bukan cahaya yang bagus untuk mata. Ya, jadi harus dikurangi. Bagaimana menguranginya? Yaitu dengan kita mengaktifkan filter Mm-mm. anti
cahaya biru itu di setiap HP atau smartphone sekarang itu pasti ada. Itu penting ya. Karena cahaya biru itu dia ketika masuk ke bagian mata, dia nanti akan menghambat keluarnya hormon melatonin. Nah, ini juga tips ya. Teman-teman, kalau yang ingin matanya itu lebih fresh, coba deh sebelum tidur ya, 30 menit jangan main gadget, jangan buka laptop ya. Karena cahaya biru itu akan menghambat hormon tadi, melatonin. Hormon tadi itu berfungsi untuk mengatur irama tidur kita. Makanya wajar kalau orang kebanyakan main HP atau main laptop itu tidurnya pasti kurang berkualitas karena hormonnya itu berkurang. Nah, sekarang kita bahas fungsinya. Hormon tadi dia berfungsi untuk meregenerasi tubuh. Itu salah satunya ya. Sebenarnya fungsi utama adalah untuk mengatur irama tidur, tapi fungsi yang kedua dia untuk sebagai tubuh kita itu untuk regenerasi. Jadi ketika tubuh kita rusak ya, baik itu mata, kepala, leher, dan juga organ dalam lainnya, itu akan disembuhkan alami oleh tubuh kita. Nah, ini tips juga. Kalau teman-teman badannya greges atau sakit-sakit atau matanya pedih, wes tidur aja. Itu udah paling bener. Tidur dengan cahaya mati. Ya, cahaya redup. Jadi kalau lampunya mati, hormon tadi itu dia akan terespon untuk keluar. Ketika hormon itu keluar, itulah yang akan bagus buat tubuh kita. Jadi kita bisa terhindar untuk beli obat-obatan terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi itu ya, 3 faktor utamanya. Yang pertama itu karena jaraknya, mata kita akan dipaksa untuk berakomodasi, itu akan pegel. Nanti ketika kita melihat benda yang jauh, itu akan terasa buram. Itu apa alasannya ya. Yang kedua, mata kita akan kering karena kita sedang berkedip. Dan yang ketiga adalah karena cahaya biru tadi. Mungkin seperti itu untuk secara umumnya, Kak Lisa. Oke. Oke, menimpali yang tadi ya dok, untuk jarak baca atau jarak baca tulisan secara dekat atau jauh mungkin ada Oke, nah standarnya ini sendiri dok, juga sering minimal banget ya. berapa meter seperti itu? Dulu mungkin kita pernah dengar katanya jaraknya itu 30 cm, ada yang bilang 25 cm ya. Jadi dari beberapa jurnal ya, sebenarnya jurnal Mm-mm. penelitian itu banyak Mm-mm. dilakukan di Eropa ataupun Amerika. Nah, kita tahu nih perbedaan orang Eropa, Amerika maupun dengan orang Asia seperti kita. Di mana orang Eropa itu jauh lebih tinggi, proporsinya lebih besar daripada orang Asia seperti itu ya. Makanya jarak 30 cm itu mungkin optimal untuk orang eh, Eropa dan Amerika. Tapi untuk orang-orang Indonesia yang kita itu suku Asia, ras Eropa. Asia gitu ya, kita lebih kecil secara fisik. Nah, itu jaraknya bisa antara Mm-mm. 20 sampai 25 cm. Nah, sebenarnya jarak ini tuh nggak jadi saklek atau patokan ya, karena yang penting adalah mata kita itu rileks. Itu kuncinya. Mungkin ada yang rileks pada sekitar 20 cm, it's okay. Atau 25 cm, itu juga boleh. Yang penting apa? Nah, kalau kita buka HP itu kan yang penting itu adalah kita membaca HP tersebut Mm-mm. ya. Nah, ini juga tips ya. Untuk mengurangi mata kita biar tidak terlalu lelah, Mm-mm. cobalah gunakan font yang tidak terlalu kecil. Nggak apa-apa kita dibilang mungkin kayak orang tua dan sebagainya, karena memang itu yang bagus. Ketika fontnya besar, mata kita itu nggak terlalu lelah untuk melihatnya gitu loh. Nah, jadi font tadi juga berpengaruh ya. Bagusnya yang ukurannya itu nyaman di mata. Mm-mm. Yang kedua adalah pencahayaan. Pencahayaan ini aturlah eh, senyaman mungkin dengan Mm-mm. mata. Jadi mata kita itu tidak perlu terlalu istilahnya tegang ketika melihat HP. Dan ketika menggunakan HP pun sebaiknya jangan di ruangan yang gelap seperti itu. Jadi mata kita nggak terlalu lelah seperti itu. Oke, seperti itu ya dokter ya. Sebelumnya mau nanya lagi nih dokter nih, buat tadi Mm-mm. itu ada gejala mata lelah ya dokter ya. Oke, sebenarnya kalau mungkin eh saya pernah dengar nih dok, kalau misalnya gejala mata lelah itu biasanya kita bisa pakai teknik aturan 20 20 20 untuk bisa mengatasi gejala mata lelah. Itu biasanya tuh yang seperti apa sih dok? Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci Oke, ya. teknik Jadi aturan ini 20 juga dua ya puluh dua yang puluh. unik ini yang keren nih. Ada namanya aturan 20 20 20. Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin belum tahu Mm-mm. ya, boleh banget ditulis nih, ya. Aturan ini pun 20 20 itu berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan ya, 3 utama. Jarak, terus berikutnya melek terus-menerus dalam gadget, dan juga yang ketiga adalah gaya biru. Oke, kita akan coba bahas tentang teknik 20 20 20 ya. Nah, ini idealnya ketika orang bermain gadget, cobalah setelah 20 menit main ya, kita 20 menit main gadget, kita berhenti dulu selama 20 detik ya. Ngapain 20 detik itu? Nah,
20 detik itu cobalah kita memandang jarak benda yang ukurannya itu setidaknya meter atau 20 kaki. Jadi 20 yang pertama 20 menit kita istirahat, 20 yang kedua adalah 20 detik durasi kita untuk istirahat, dan 20 yang ketiga adalah jarak kita melihat benda, yaitu 20 kaki atau 6 meter. Mungkin saya tanya nih, kenapa 6 meter, Dok? Kenapa nggak 3 meter? Kenapa nggak 10 meter? Nah, ini rahasianya. Kalau kalian cek ke dokter mata, pastikan kalian akan melihat sebuah papan, ada E, F, P, T, Z, L, O, dan sebagainya itu diukur dari jarak 6 meter. Karena apa? Karena jarak 6 meter pada manusia normal adalah jarak yang optimal. Manusia itu bisa melihat secara jelas tanpa adanya akomodasi mata. Jadi intinya, itu adalah jarak terbaik kita bisa melihat dengan jelas tanpa kita itu harus akomodasi atau pegang gitu loh. Nah, itu rahasianya. Jadi, setiap 20 menit main, kita melihat benda sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik ya. Gunanya apa? Supaya mata kita rileks, supaya mata kita turun akomodasinya. Jadi, dia nanti akan rileks lagi, boleh kita main HP lagi seperti itu. Oke, berarti itu bisa Betul, jadi tips trik buat teman-teman juga ya dokter ya. Kalau misalnya nanti dirasa matanya udah lelah kayak gitu, bisa pakai aturan dua betul puluh dua sekali, puluh dua sekali, puluh Pak. agar nanti matanya bisa rileks lagi. Seperti itu ya dok. Oke. Terus Mm-mm. ada lagi nih dok pertanyaannya. Kalau boleh tahu nih dok, tadi kan udah ada sebenarnya kalau misalnya dari aturan mungkin secara ilmu ada batasan jam nggak sih dok kalau kita tuh maksimal banget untuk melihat layar HP atau mungkin layar laptop itu berapa jam? Oke, Atau mungkin itu pertanyaannya tergantung tadi, atau bagaimana dok? sebaiknya berapa lama sih kita itu menonton laptop ataupun gadget gitu ya? Sebenarnya sih untuk waktu pastinya itu tidak ada ya. Maksudnya Mm-mm. setiap orang Ya betul. ataupun individu ataupun beberapa suku beda-beda dan tergantung kebutuhannya. Sebenarnya manusia ini Masya Allah banget, dia itu unik. Ketika kita diberikan Mm-mm. beban yang berlebih, tubuh kita beradaptasi. Misal gini ya, mungkin kalau kita pertama kali ngangkat barbel yang 10 kilo itu berat, tapi kalau lama-kelamaan kita akan terbentuk otot, kita akan kuat ngangkat. Begitupun dengan mata kita. Sebenarnya mata kita, kalau memang ya kita biasa menggunakan gadget yang lama, itu justru dia itu sebenarnya akan mengalami adaptasi, ya. Nah, tapi ada juga kalau mata itu tidak bisa beradaptasi, dia nanti jatuhnya bisa sakit. Nah, untuk batasannya sebenarnya beberapa jurnal yang saya baca itu mengatakan bisa 4 sampai 6 jam ya. 4 sampai 6 jam itu berarti bukan terus-menerus ya, tapi kita jeda. Bagaimana jedanya? Dengan tadi teknik 20 20 20 juga bagus, atau juga bisa menggunakan teknik ketika kita melihat HP selama 1 jam, usahakan kita melihat benda jauh ya, sekitar 5-10 menit juga boleh. Itu juga boleh. Jadi ada banyak sekali metodenya. Tapi yang paling gampang tadi yang 20 20 20 karena itu apa? Kita akan semakin lebih sedikit eh, ya. Oke. Oke, suaranya kurang terdengar dokter. Loading ya. Ya, mohon maaf ya. Tadi terakhir ke mana ya? Bentar, saya. Oke, sepertinya koneksinya agak sedikit terganggu ya dok. Halo? Apakah terhubung? Iya, Oke, mohon maaf dok. iya maaf ya Kak, Sepertinya ini untuk saya koneksinya bagian jaringan dulu putus-putus. ya. Udah terdengar belum Kak? Halo? Iya, Oke, tak nggak simpulkan apa-apa. aja ya. Iya, Kesimpulannya tadi, seberapa udah, lama udah, udah, kita udah, menggunakan, dok. itu masing-masing orang. Tapi beberapa sumber mengatakan bisa 4 Mm-mm, sampai 6 jam dalam sehari. Tapi jangan terus-menerus, kita jeda dulu dengan tadi ya teknik 20 20 20 mm-mm, atau bisa kita setiap kali 1 jam melihat HP, kita istirahat 5 sampai 10 menit kita melihat mm-mm. ruangan dan sebagainya agar kita akan rileks matanya seperti itu. Itu kesimpulannya. Oke, oke dok. Sebelumnya kalau misal gejala dari mata
gejala dari mata lelah yang biasanya mengindikasikan kalau Oke, menarik itu banget nih. udah harus Kapan sih diperiksakan itu yang kita seperti apa sih harus dok? memeriksakan atau kalau kita matanya lelah ya? Tadi ya, Heeh. mata lelah itu ada macam-macam gejalanya ya. Yang pertama itu Mm-mm. ketika kita menatap terlalu lama, kita jarang berkedip, mata bisa merah. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bisa merasa gatal, perih, maupun pegal pada Mm-mm. bagian mata, atau bahkan tegang. Ya. Berikutnya, kapan sih kita periksa ke dokter? Jadi gini, kalau Mm-mm. kita merasakan gejala tadi, kita sebenarnya punya namanya penanganan awal ya. Jadi kalau kita mengalami gejala tadi sebenarnya tidak usah langsung ke dokter. Kalau memang itu karena gadget ya, bukan karena kelilipan atau karena trauma atau ketonjok itu bukan ya. Mm-mm. Tapi ini kita bahasnya gadget. Kalau memang seperti itu, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan tadi ya kalau dia merah ataupun kering, kita bisa melakukan kompres air hangat dulu ya. Kompres air hangat dulu. Setelah kita Mm-mm. kompres, kita amati lagi. Kalau pandangan Mm-mm. kita Oke. itu kabur apa tidak? Kalau pandangan kita nggak kabur dan matanya membaik, it's okay, berarti kita nggak perlu ke dokter. Kapan sih kita ke dokter? Ketika kita lakukan penanganan awal, itu gejala masih menetap, ya. Misalnya nih, hari ini mata saya merah. Oke lah, saya berhenti istirahat, Mm-mm. saya kompres pakai air hangat dulu, saya rilekskan dulu mata Mm-mm. saya, nanti ada di bagian akhir sesi ya, kita ada cara untuk mereleks matanya ya. Kita rilekskan matanya dulu, setelah mata kita rileks, tidur dulu. Tidur, kalau misalnya besoknya membaik, ya udah nggak usah ke dokter. Tapi kalau besoknya kok masih bergejala, berkelanjutan dan mengganggu, nah terutama kalau pandangan kita kabur dan bola mata terasa tegang. Nah, ini sedikit cerita ya. Saya Mm-mm. dulu waktu masih pandemi ya, pandemi saya itu kebetulan saya masih kuliah online. Jadi Mm-mm. waktu saya itu habis di laptop dan juga di HP ya itu saya Mm-mm. pertama kali namanya merasakan hipertensi okuli. Apa itu hipertensi okuli? Yaitu bola matanya itu kenceng, kayak seakan-akan mau meledak gitu. Nah, itu sih harus ke dokter ya. Nah, bola mata yang mengencang itu dia juga bisa disebabkan Mm-mm. karena kelamaan main gadget ataupun main laptop. Nah, jadi kalau mata merah, gatel, pegel, ataupun perih, Mm-mm. ya kita kompres air hangat dulu, kita istirahat, kita tidur, banyak minum air putih, itu nggak usah ke dokter. Tapi kalau menetap, baru kita ke dokter, terutama jika ada tanda pandangan kabur dan juga tekanan pada bagian mata itu meningkat seperti itu. Mm-mm. Oke. Oke. Eh, Mm-mm. kalau begitu kira-kira ya dok ya, ini ada bukan, maksud ini ke pertanyaan dari saya sih dokter. Kita kan rata-rata untuk anak milenial zaman sekarang gitu ya, Mm. kalau kita matanya lelah, biasanya tuh kita pakai obat tetes mata. Nah, tadi yang dokter sarankan itu kalau bisa pakai Oke, kompres air nah ini hangat. penting Nah, banget nih sebenarnya ya. yang bagus tuh yang Kapan mana sih sih kita dok? pakai kompres air hangat? Kapan kita pakai kompres air dingin? Itu sudah beda Hmm, fungsinya. Jadi, kompres air dingin itu hmm, fungsi yang pertama, dia itu meringankan rasa nyeri yang dingin ya ini ya. Yang pertama dia meringankan hmm, nyeri, yang kedua dia akan mengurangi peradangan. hmm, Nah, hmm, tanda-tanda peradangan yang pertama ada kemerahan, nyeri, hmm, kalau luber, tumor atau dia bisa bengkak, terus juga dia ada hmm, gangguan fungsi. Itu kalau kita udah muncul semua itu pakai air dingin boleh. Tapi kalau karena kita main gadget, penyebabnya itu hmm, hampir 90% ke atas itu adalah dry eye atau mata kering. Nah, kalau mata kering, kita harus melembabkan matanya. hmm, Bagaimana melembabkannya? hmm, Kalau yang alami, kita bisa pakai air hangat. Itu boleh. Itu minim efek sampingnya. Tapi kalau nggak mau repot ya, kita juga hmm, boleh pakai tetes mata ya. Kita juga boleh pakai tetes mata. Tetes hmm, mata itu dia fungsinya adalah untuk lubrikasi. Jadi lubrikasi itu dia melembabkan. Cocok banget nih kalau kalian suka naik motor, hmm. berkendara, matanya kering merah, tes mata bagus, ya. Begitu main HP. Kalau main HP, matanya kering, pakai kompres air hangat. Nah, kalau kompres air dingin itu nanti lebih ke peradangan. Misalnya kayak bintitan, atau mungkin mata kita ketonjok orang bengkak, itu pakai Hmm. air dingin. Seperti itu, Kak. Hmm. Oke. Oke gitu ya teman-teman, buat penanganannya mungkin secara manual yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Kalau misalnya teman-teman mengalami mata nyeri atau mungkin mata radang seperti itu, tadi bisa pakai air Betul dingin ya. atau Pokoknya pakai kalau air yang hangat air tergantung dingin itu dengan bukan keluhannya. air Seperti dingin itu ya pakai dok? es loh ya, maksudnya bukan es kita tempel tapi Oke. kita ambil air, kasih es batu, ambil kain, kita celupkan kainnya, kita peres sampai kering, tempelkan ke mata. Itu air dingin ya. Jadi jangan langsung Hmm. es tempel ke sini ya. Nanti nanti malah eh, linu matanya nanti. Oke. Gitu.
Oke, oke siap. Oke, siap. Eh, oke dok, untuk penyampaian materi yang terakhir mungkin ya dokter ya. Kenapa nih kita tuh perlu untuk menjaga kesehatan mata di era yang serba online ini? Mungkin bisa Oke, diceritakan kenapa ke sih kita kita dok, atau harus mungkin bisa menjaga sharing gitu? mata kita, terutama di era digital seperti ini? Oke, sekarang gini ya, 99,99% itu ya namanya pekerjaan ya, apapun itu, baik itu online maupun offline, mata kita itu pasti akan dibutuhkan. Jadi mata itu adalah organ yang sangat penting. Mhm. Dia merupakan suatu jendela dunia ketika kita itu ingin melihat atau kita itu melakukan sesuatu, kita pasti butuh mata kita, ya. Jadi sangat 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 penting sekali untuk menjaga mata kita. Nah, karena tadi kita itu hidup sekarang tahun 2023 tentunya berbeda dengan 20 tahun yang lalu, tahun 2003. Tahun 2003 itu ya zaman-zaman saya masih ingat jarang banget HP dan juga jarang banget gadget ya. Tentunya orang-orang zaman dulu sama zaman sekarang lebih beresiko sekarang untuk mengalami yang pertama mata minus ya. Saya termasuk ya. Tapi dulu saya didiagnosis mata minus itu karena keturunan, bukan karena saya main HP sebagainya, karena keturunan. Nanti beda. Ini topiknya beda lagi ya. Kita nggak usah bahas itu. Berikutnya, otomatis kita yang sekarang milenial ini sangat-sangat beresiko dan sangat-sangat rentan terhadap berbagai macam keluhan mata. Jadi sangat penting ya, karena bayangin aja kalau kita matanya rusak dan sebagainya, bahkan mata minus itu beberapa profesi atau pekerjaan tuh ada syaratnya tidak boleh mata minus atau tidak boleh mata sinus. Itu sangat-sangat penting sekali kalau kita menjaga kesehatan mata kita. Karena kalau kita menjaga mata kita, Hmm. otomatis itu akan menjaga hidup kita. Karena kita hidup, kita bekerja, kita juga butuh mata kita. Seperti itu ya. Kalau pertanyaannya seberapa penting ya, seperti itu Kak. Bisa. Oke. Iya, betul banget ya, Dok, karena mata itu juga merupakan salah satu organ vital yang wajib kita jaga agar Amin, nanti ya betul. sampai hari tua pun masih bisa kita gunakan dengan baik. Seperti itu ya, Dok. Amin. Kemudian, oke, kita langsung untuk sesi penyampaian materi kira-kira sudah seperti itu sih dok. Kita lanjut ke sesi praktek ya dokter. Karena kan tadi dokter udah menyampaikan terkait dengan mata lelah akibat sering menggunakan gadget atau laptop seperti itu. Nah kira-kira ada nggak sih dok cara yang bisa kita lakukan sendiri di rumah gitu untuk bisa menangani atau mengatasi gejala mata lelah selain penggunaan yang aturan yang 20 20 20 mungkin ada tips trik dari dokter gitu bisa biar kita nanti bisa Oke, sangat bagus banget aplikasikan ya. di rumah Ini seperti itu. adalah saatnya kita praktek. Nah, ini praktek ini adalah pelajaran yang biasanya disukai sama teman-teman saya ya. Saya juga suka sih namanya praktek itu lebih gampang diaplikasikan daripada sekedar teori, teori, teori. Nah, Hmm. oke, kita akan coba mempraktekkan ya bagaimana senam pada bagian Ya mata. betul. Disclaimer dulu, senam pada bagian mata ini dia berfungsi untuk merelaksasikan mata kita ya. Mata itu seperti ini guys, ini mata. Dia itu ada sebelah sini ada otot, sini Mm-mm. otot, sini otot, sini otot. Dia banyak banget ototnya. Otot itu dia bisa kaku kalau nggak digerakkan. Nah, akibatnya apa? Mungkin pernah tahu orang yang juling atau orang yang mata itu kayak gini ya, maksudnya dia ke tengah semua atau ada yang keluar ya. Salah satunya adalah karena ototnya itu yang bermasalah. Mm-mm. Oke, jadi langsung saja ya. Oke. Ini boleh teman-teman tulis atau boleh teman-teman praktekin ya. Kita bisa Ya. melakukan. Oke, buat teman-teman di rumah mungkin buat teman-teman di rumah mungkin bisa sekalian praktik ya, biar nanti bisa hafal gerakannya, biar nanti di luar acara ini juga sudah bisa mengaplikasikannya langsung gitu Oke, kalau misalnya terserang gejala mata lelah oke. Yang seperti itu ya. pertama, Mungkin pasti kita silakan hentikan dokter dulu bisa main gadgetnya dilanjutkan. ya. Setelah muncul tadi gejalanya, gejala matanya berair, matanya perih, atau matanya Mm-mm. pegal, atau matanya nyeri, itu kita stop dulu dari gadget ya. Nah, kita istirahat sejenak, kita lihat benda yang jauh supaya mata kita Mm-mm. rileks ya. Nah, langkah pertama untuk senam mata kita, yang pertama kita bisa melakukan gerakan Oke. atas bawah ya. Nah, atas bawah ini dia bisa sebanyak 5 kali. Kalau ingin lebih lama bisa sampai 10 kali nggak apa-apa. Tapi karena ini kita lagi live, kita ambil yang sedikit aja biar cepet ya. Nah, jadi seperti gerakannya ya. Pertama kita akan melihat bagian atas bawah ya, secara gantian ya. Seperti Mm-mm. ini. Pertama atas dulu, seperti ini atas, berikutnya ke bawah. Nah, itu satu ya, itu satu. Lagi atas, Mm-mm. sekitar 1 detik, bawah. Dua. Berikutnya atas lagi, bawah lagi.
3. Nah, seperti itu sampai 5 kali. Ya. Setelah itu kita merem dulu bentar, tarik nafas, kita buang nafas. Kita rasakan mata kita itu akan terasa lebih rileks berikutnya. Nah, setelah itu, setelah bagian atas bawah, kita melek lagi, kita akan gerakan kanan dan kiri. Nah, kita akan melatih otot kanan dan kiri ya. Seperti ini, kanan, kiri, 1 yaitu ya. Berikutnya kanan, kiri, 2, kanan, kiri, 3, kanan, kiri, 4, kanan, kiri, 5. Nah, oke. Otot atas, bawah, sama otot kanan kiri udah kita latih. Sekarang kita latih otot yang bagian serongnya ya. Berikutnya kita lihat ke bagian atas kanan seperti ini. Berikutnya kita lirik kiri bawah seperti ini ya. Lagi atas kanan, kiri bawah. Atas kanan, kiri bawah ya. Sebanyak 5 kali. Oke. Nah, setiap kita perubahan arah mata itu, kita bisa merem dulu, tarik nafas, buang. Itu bebas ya. Boleh ya, boleh enggak. Berikutnya, kita gantian mata yang sebelah kiri atas dulu. Sekarang kita kiri atas, berikutnya kanan bawah. Kiri atas, kanan bawah. Kiri atas, kanan bawah. Sebanyak 5 kali. Setelah itu kita merem dulu, tarik nafas, kita buang. Nah, itu akan sangat rileks. Nah, gerakan berikutnya, ini kita akan melatih koordinasi ya. Kita bisa memutar mata kita searah jarum jam. Ini mungkin buat teman-teman yang kesulitan, kita bisa pakai bantuan tangan kita seperti ini ya. Kita putar searah jarum jam seperti ini. Nah, seperti ini. Sebanyak 5 kali. 2, 3, 4, 5. Nah, setelah yang kelima, kita merem lagi, tarik nafas, buang. Rasakan perbedaannya. Yang terakhir, kita putar berlawanan arah jarum jam. Jadi kita ke kiri, ya, 1. Boleh kita pakai bantuan tangan ya. 2, 3, 4, 5. Nah, sebanyak 5 kali. Lalu kita merem, tarik nafas, hembuskan. Itu kita melatih namanya otot ekstraokuler atau otot di luar bola mata. Nah, bola mata kita itu juga punya otot tuh teman-teman. Sekarang kita akan melatih otot dalam bola mata kita. Bagaimana caranya? Jadi gini, kalian taruh jempol kalian ya, terserah mau 1 jengkal atau 25 cm ya. Kita lihat jempol kita selama sekitar 3 sampai 5 detik ya. Setelah itu kita lihat ke dinding atau ke bagian ruang kita ya. Setelah sekitar 3 sampai 5 detik. Berikutnya mata lagi, lihat dinding lagi. Mata lagi, lihat jempol lagi, dinding lagi. Segitu sebanyak 5 kali boleh ya. Itu untuk melatih otot bagian dalam bola mata kita. Nah, nanti kalau setelah itu selesai, silakan kalian yang terakhir, ini penting juga nih. Kalian bisa menggosokkan tangan kalian seperti ini ya. Itu akan terasa hangat. Jadi kita nggak perlu mengambil kompres air hangat. Kita gesekkan saja mata kita, mata kita apa? Tangan kita ya, kita gesekkan saja. Berikutnya setelah tidak hangat, taruh pakai pelipis sini, kita pijat sebelah sini, ya. Rasakan bedanya. Itu nanti ketika seperti itu, dia akan memperlancar aliran darah ke mata kita. Nah, ketika aliran darah lancar, mata kita akan membaik lagi. Jadi itu ya. Yang pertama atas bawah, yang kedua kiri kanan, yang ketiga serong, yang keempat juga serong, yang kelima kita muter searah jarum jam, yang keenam kita muter berulang arah jarum jam, yang ketujuh kita lihat jempol atau tangan kita, lalu kita lihat yang jauh, ya. Setelah itu yang terakhir kita bisa memijit pada bagian daerah pelipis dan kelopak mata kita sebelah sini ya, kita pijit dengan kaki ya. Bagusnya sih hangat, tapi ya nggak hangat juga nggak apa-apa. Tapi kita bagusnya hangat seperti itu ya. Itu adalah untuk senam agar kita rileks. Nanti saya yakin pasti beda rasanya nanti ketika capek lagi, itu akan lebih seger seperti itu.
Oke, Mm-mm. oke sangat berguna sekali ya dok terkait informasi senam matanya. Karena saya juga tadi Mm-mm. praktek dan Ya beda ngerasa banget ceritanya ya. agak sedikit Heeh. rileks buat matanya. Dan ini juga, iya betul. Dan ini juga bisa jadi bekal buat teman-teman juga kalau nanti ngerasa matanya lelah. Ini juga simpel banget kan bisa dilakukan di mana aja. Jadi kalau tadi teman-teman ngerasa matanya lelah bisa langsung praktek aja. Karena tadi juga untuk prakteknya juga Betul. nggak memerlukan alat juga. Jadi sangat mudah dan praktis seperti itu ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Nah, mungkin ini sesi yang udah sangat ditunggu-tunggu sama teman-teman semua yang ada di rumah. Jadi, kebetulan kita sudah memilih 5 pertanyaan, dokter. Karena tadi kebetulan banyak banget yang tanya dan kebetulan kita sudah memilih 5 pertanyaan yang Oke. menarik sekali gitu untuk kita jawab. Seperti itu ya, Dok. Nanti minta tolong dibantu ya, dokter ya. Kira-kira nanti 2 pertanyaan mana yang menurut dokter paling menarik seperti itu ya nanti berhak mendapatkan hadiah e-wallet sebesar Rp50.000. Jadi minta tolong dibantu ya, dokter. Dan untuk sesi Q&A ini nanti untuk Oke. setiap pertanyaan yang saya sampaikan silakan nanti bisa langsung dijawab ya, dokter. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, dokter, mitos atau fakta untuk pemakaian Oke. gadget berlebih dapat membuat Mitos mata atau bengkak fakta hingga kita berdarah. menggunakan gadget Seperti terlalu itu? lama bisa menyebabkan mata kita bengkak dan berdarah. Oke, kita asumsikan bengkak itu dia di bagian kelopak mata ya. Kelopak mata kita bisa bengkak. Bengkak itu dia kalau radang bisa namanya blefaritis ya atau radang pada Mm-mm. bagian kelopak mata. Nah, kalau dia sampai berdarah dan juga bengkak karena nonton gadget sebenarnya enggak ya teman-teman ya. Tapi kalau mata merah sampai matanya itu kenceng itu bisa ya. Itu Mm-mm. namanya hipertensi okuli atau peningkatan tekanan pada bagian bola mata. Mm-mm. Tapi sejauh ini ya nggak sampai berdarah-darah gitu ya. Paling cuma dia kemerahan, nanti kalau udah kemerahan, orang itu pasti nggak kuat sendiri, dia akan berhenti. Nah, ketika dia berhenti, mata akan relax kembali. Jadi, kalau untuk sampai Mm-mm. itu bengkak dan juga berdarah, kalau untuk gadget ya, itu sebenarnya tidak ya teman-teman ya. Tapi kalau dia matanya merah, merah banget itu bisa. Tapi Mm-mm. kalau sampai berdarah keluar tuh tidak ya teman-teman. Oke, Mm-mm. berarti Kecuali kalau nonton untuk yang gadget sampai berdarah atau itu nonton mitos ya HP, dok ya? terus dimarahin bapaknya, dipukul pakai apa gitu, Mm-mm. pakai berdarah ya, jangan sampai KDRT itu KDRT ya, enggak. Itu bisa berdarah ya. Iya, iya. Paham, paham, paham. Ya, ya, ya. Kena timpuk seperti itu. Oke. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua ya dok. Untuk pertanyaan yang kedua, kapan sebaiknya melakukan pemeriksaan mata? Oke, Saat ada kapan sih keluhan kita bagusnya saja memeriksa atau pada bagian rutin mata secara ya? Ini berkala? beda ya antara anak-anak dan juga dewasa. Anak-anak itu biasanya nanti usianya kalau dari WHO ya itu 17 tahun ke bawah itu masih anak-anak. Tapi kalau di Indonesia anak-anak itu dia sekitar 10 sampai 12 tahun itu masih anak-anak, 12 sampai 17 itu remaja namanya ya. Remaja, setelah itu dewasa. Kalau bagian masih anak-anak ya, anak-anak itu baiknya ada cek rutin ke dokter mata setahun sekali minimal ya. Setahun sekali. Kalau orang dewasa 17 tahun sampai 40 tahun 45 tahun itu boleh 2 tahun sekali cek nggak apa-apa. Kalau dia itu lansia atau kakek ya lebih dari 60 tahun itu kembali ke anak lagi dia boleh setahun sekali cek. Tapi pada konsepnya setiap mata kita berkeluhan atau bergejala baiknya memang diperiksakan. Nah, jadi seperti itu ya. Diperiksakan itu ada rutinnya. Kalau yang Mm-mm. bagus, yang ideal ya. Kalau kita kan ada dokter gigi gitu, setiap 6 bulan sekali. Nah, kalau mata, kalau orang dewasa ya kayak mungkin rata-rata pengguna Instagram ini, boleh setahun sekali cek dokter mata gitu ya. Mungkin cek visusnya atau cek mata lainnya gitu ya. Kalau yang untuk, sorry, kalau yang dewasa 2 tahun sekali, kalau yang anak-anak boleh setahun sekali seperti itu. Oke, oke. Untuk pertanyaan yang ketiga nih dok, mohon maaf tadi belum sempat terbacakan buat akunnya untuk username-nya. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Kak Ravania underscore Devi. Untuk pertanyaannya, apakah penyakit mata bisa karena faktor genetik? Adakah tips untuk pencegahannya kalau memang itu Oke. berasal dari faktor Ini kita genetik? gini ya, Seperti itu. eh, ngomong-ngomong masalah penyakit genetik ya, yang namanya genetik itu apa sih? Kita sering banget, ini punya genetik nih, ini apa nih? Genetik itu gen,
gen itu dia nanti gini guys, kita itu tubuh kita kan tubuh ya, tubuh nanti ada namanya sistem organ, ada namanya organ dari organ jaringan, ada namanya sel. Nah di sel kita yang kecil banget nggak bisa kita lihat pakai mata kita, itu nanti ada namanya inti sel. Nah dalam inti sel ada namanya DNA. Dari DNA ada namanya gen. Nah gitu. Jadi namanya gen itu sudah pasti diturunkan dari orang tua ke anaknya, gitu ya. Tergantung gennya apa dulu nih. Kalau kita membahas tentang penyakit, ya berarti gennya penyakitan ya. Maksudnya gennya penyakit itu dia diturunkan. Jadi kalau untuk penyakit bersifat genetik, bagaimana mencegahnya? Ya mencegahnya adalah yang mencegah bukan kita, tapi orang tua kita. Begitupun anak kita, yang mencegah itu bukan anak kita, tapi yang mencegah adalah kita. Makanya kita pilih pasangan itu yang sehat. Maksudnya gini, ketika sebelum orang itu menikah, itu pasti ada namanya screening pranikah. Screening pranikah ini ada banyak banget ya, kayak thalassemia, atau penyakit-penyakit lain yang memang diturunkan. Itu penting banget. Karena apa? Kasihan anak kita itu nggak bisa mencegah hal itu. Yang bisa mencegah adalah kita sebagai orang tuanya. Itulah pentingnya kita memilih pasangan yang ideal ya. Kalau orang Jawa ya, ini kan saya orang Jawa ya, kita pilih bibit bebet bobot. Bibit itu ya kita pastikan orang itu sehat, orang itu kuat, orang itu apa namanya, secara jasmani itu bagus. Berikutnya bebet, yaitu harta dan sebagainya. Bobot itu dia adalah orang itu sendiri. Jadi itu penting. Apakah dapat dicegah? Ya cara mencegahnya itu ya dari orang tuanya yang mencegah. Kalau diturunkan itu tidak bisa dicegah ya. Jadi memang sudah diturunkan seperti itu. Tapi bisa dikurangi kemunculannya, tergantung penyakitnya apa ya. Kalau misalnya kayak saya mata minus nih, kebetulan keturunan. Jadi kalau dulu dokter saya bilang, saya itu bola matanya itu lebih panjang atau lebih lonjong daripada mata normal. Ya itu udah sunatullah seperti itu. Nggak dapat saya merubahnya. Ada penyakit yang diturunkan yang lainnya, misalnya penyakit-penyakit yang autoimun dan sebagainya, itu bisa kita kurangi. Tapi kalau kita mencegah, kita tidak bisa seperti itu ya. Oke. Oke, terima kasih dokter untuk jawabannya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Aulia Ulix. Dok, bagaimana jika anak saya usia 22 tahun, mohon maaf, 2 tahun, selalu melihat televisi dengan jarak sangat dekat? Apa saja dampak Oke, buruknya, nah Dok? ini Bisa yang namanya dijelaskan, dokter, eh, silahkan. sering ya kita orang itu dengar bisa mata minus itu ya. Mata minus itu kok pernah ada yang periksa katanya mata saya dulu minusnya misalnya 2, kok sekarang turun 1,5, kok turun lagi di 1, atau malah naik gitu kan. Jadi gini guys, dampaknya itu tadi yang saya katakan tadi ya, ada 3 hal utama. Yang pertama dari kita jaraknya, kalau dia melihat secara dekat, mata itu akan akomodasi. Saya ulangi ya, mungkin ini belum join ya. Saya ulangi, akomodasi mata itu adalah mata kita punya lensa ya, lensa seperti ini bentuknya. Dia diikat oleh 2 otot di atas dan bawah, namanya adalah otot siliaris. Otot ini dia akan berkontraksi atau dia itu akan mendorong lensa tersebut supaya dia itu akan cembung seperti ini. Nah, seperti ini. Itu terjadi kalau kita melihat benda yang dekat. Nah, akibatnya apa? Kalau dia seperti ini terus, tanpa dia ada relaksasinya, dia seperti ini terus, mata akan cepat lelah. Itu yang pertama. Inilah cikal bakal orang minus tapi bukan keturunan. Minus karena didapatkan. Beda ya. Kalau karena keturunan tadi namanya itu miopia aksialis, atau karena bola mata itu lonjong. Tapi kalau dia karena menonton benda dekat, mata lelah, itu akibat yang pertama dari akibat jaraknya. Akibat yang kedua adalah durasinya. Kita nonton TV seperti ini lama, mungkin anak-anak itu dia belum tahu, maksudnya eh, tubuhnya itu belum berfungsi senormal orang dewasa. Jadi mungkin dari refleks berkedipnya itu juga nggak seperti orang dewasa. Jadi mungkin dia akan sering seperti ini, dan dia nanti matanya akan merah, akan kering, atau dry eye tadi. Ketika kering, saya yakin anak itu tangannya nggak diem, dia pasti akan mengucek matanya tersebut. Mengucek-ngucek-ngucek, inilah yang bahaya ya. Yang pertama dia makin merah, atau yang kedua dia bisa melukai korneanya. Kornea itu adalah selaput bening di depan mata ya. Mata kita seperti ini nih. Yang hitam, yang coklat ini dia depannya namanya kornea, teorinya bening. Itu kalau kita kucek, itu dia bisa kegores. Kalau kegores itu bisa nih silinder matanya, seperti itu ya. Jadi silinder itu juga bisa karena kita sering mengucek mata. Tips juga nih, kalau kita kelilipan ya naik sepeda motor, kena orang-orang lah atau kena debu, jangan dikucek, berhenti dulu. Kalau ada air mineral atau maksudnya ada air mineral, kita bisa
kucurkan mata kita dengan air mineral, kita gunakan air yang bersih pokoknya, kita bersih mata kita, jangan dikucek. Karena kalau dikucek, takutnya ada kerikil atau batu, dikucek itu akan menggores korneanya, dia bisa silinder nanti seperti itu. Nah, berikutnya yang ketiga, Oke. nah ini anak-anak itu ya kalau lihat seperti itu pasti Oke. akan lupa waktu. Berikutnya karena cahaya biru dari bagian gadget ya baik TV, laptop maupun HP itu bisa mengganggu pola tidurnya. Padahal tidur itu hal yang sangat penting pada anak-anak. Ya, bahkan anak itu ada yang bilang tidurnya 12 sampai 14 jam. Bayangkan kalau dia nonton TV yang lama, dia apa namanya eh, terlalu banyak menyerap cahaya biru, matanya itu akan lelah dan tidak menghasilkan hormon melatonin tadi, hormon yang berfungsi untuk tidur. Jadi kualitas tidurnya akan terganggu. Jadi yang pertama dia masalah pada matanya, bisa bermasalah pada pertumbuhannya. Anak-anak kalau nggak tidur itu akan terganggu pertumbuhannya seperti itu. Jadi banyak banget efeknya kalau ke anak-anak ya. Jadi tolong banget nih buat bunda-bunda atau papa-papa gitu ya yang punya anak yang masih kecil dijaga. Kalau bisa ya sebelum usianya apa namanya balita ke atas, maksudnya 5 tahun ke atas, jangan pakai gadget dulu karena gadget ini dia pasti akan berpengaruh sekali pada kehidupannya ya. Itu yang pertama dari segi kesehatan fisik ya. Kalau pada kesehatan mentalnya, ini anak itu juga bisa mengalami namanya speech delay atau anaknya itu nanti eh, gangguan perkembangan bicaranya, misalnya usianya 2 tahun belum bisa ngomong, dan sebagainya itu banyak resikonya. Pokoknya hindarilah seperti itu. Jadi banyak banget pengaruhnya kalau kita ngomongin dampaknya seperti itu. Hmm. Oke, ini ilmu baru ya dokter ya, menurut saya gitu. Karena apalagi ilmu ini penting banget nih buat ibu-ibu mungkin yang di luar sana yang punya anak kecil. Apalagi emang untuk zaman sekarang ya dok, banyak banget anak kecil yang suka banget nonton TV dekat-dekat kayak gitu. Dan untuk penanganan matanya juga menurut saya memang masih banyak yang lebih memilih mengucek mata atau mungkin melakukan penanganan yang kurang tepat seperti itu. Dan menurut saya untuk yang disampaikan dokter ini bisa jadi ilmu baru buat ibu-ibu semua di luar sana yang mungkin di rumah punya anak kecil, jadi bisa lebih diperhatikan lagi untuk penanganannya seperti itu. Kalau misalnya si kecil mengalami mata lelah atau mungkin kelilipan atau gimana, biar nanti tidak menjadi Betul, masalah betul. baru untuk putra-putrinya seperti itu. Boleh? Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya ya dok, dari Hmm. Kak Mia underscore BGR. Bagaimana jika penyakit mata dibiarkan? Akankah Oke, berdampak buruk terhadap organ tubuh pertanyaan sangat lainnya? bagus banget ya. Seperti itu Nah, ini untuk pertanyaan pertanyaan dok. seperti ini tuh jawabannya sangat-sangat luas. Kenapa? Karena yang Hmm. namanya penyakit mata tuh banyak sekali jenisnya ya. Ada penyakit mata, itu yang uniknya ada nih. Dia namanya ophthalmia simpatica. Apa itu? Ini mungkin jarang didengar ya. Kalau mata kita ketusuk sebelah kanan ya, kita katakanlah trauma atau Hmm. jatuh dari sepeda motor, mata kita berdarah, keluarlah sel pigmen kita. Oke, normalnya kalau mata kanan yang kena, dia mata kanan pasti akan buram, buram otomatis dong, akan buram atau terganggu kan. Tapi setelah setahun atau 2 tahun kemudian, mata yang kiri itu bisa kena juga. Nah, ini yang unik nih. Kenapa seperti itu? Pada optalmia simpatika itu ketika sel-sel kita itu yang keluar dari mata ya kan mata kita kan dalamnya itu sebenarnya cairan gitu loh. Ketika dia keluar, tubuh kita sel darah putih akan mengenali, wah ini ada sel yang keluar nih. Oke lah kalau kalau sel darah putihnya itu dia pinter ya dia bisa mengenali oh ini sel saya nih saya nggak perlu bunuh tuh tapi ada penyakit namanya autoimun jadi ini sel apa nih oh, kayaknya musuh nih kita serang aja selnya oke katakanlah sel itu keserang nah si sel darah putih ini punya memori dia itu punya ingatan otomatis setahun 2 tahun 3 tahun yang akan datang mata kita yang sebelah kiri yang masih sehat itu punya jenis sel yang sama dengan mata yang kanan dia akan diserang juga otomatis buta dua-duanya juga bisa jadi, apakah penyakit mata itu bisa mempengaruhi organ yang lainnya? Jadi tergantung penyakitnya. Kalau hanya mata minus, ya itu sih nggak begitu berpengaruh ya untuk organ yang lainnya. Ya paling di sekitar mata. Komplikasi yang terburuknya itu bisa namanya ablasio retina. Ablasio retina itu, nah ini penting juga. Orang-orang kalau ibu-ibu hamil ya, ibu-ibu hamil mau melahirkan secara normal, kalau minusnya tinggi ya, tinggi itu ada yang mengatakan lebih dari 5, lebih dari 7, tergantung nanti ya. Itu nggak boleh Hmm. persalinan
lewatnya vagina, maksudnya nggak boleh normal gitu, nggak boleh. Sebaiknya sesar. Karena apa? Karena kalau mata yang minusnya di atas itu, ketika ibu itu mengejan ketika melahirkan, mata ini retinanya itu bisa ablasio atau dia bisa copot, bisa buta ibunya nanti. Nah, makanya dia perlu disesar. Berikutnya penyakit yang lainnya lagi kalau eh, berefek kepada tubuh kita ya seperti penyakit misalnya infeksi atau autoimun itu juga bisa. Tergantung nanti tubuh kita akan mengenali ini selnya itu seperti apa gitu loh. Jadi apanya adalah bisa tertentu penyakitnya seperti itu. Oke, oke. Tambahan informasi baru lagi ya buat teman-teman juga. Kalau misalnya untuk penyakit mata gitu ya, juga ternyata bisa menyebabkan contohnya tadi ablasio retina Mm-mm. atau kebutaan kalau misalnya untuk kasus-kasus tertentu tadi ya dok ya. Kalau misalnya ibu dengan minus tinggi terpaksa melahirkan Betul. secara normal, kemungkinan bisa mengalami kebutaan seperti itu. Oke. eh Oke dok, tadi udah untuk 5 pertanyaannya sudah disampaikan. Mungkin kira-kira dari dokter pertanyaan mana nih yang paling berkesan gitu, yang paling menarik dokter, yang nantinya kira-kira berhak Oke. untuk mendapatkan hadiah e-wallet sebesar 50.000. Oke, Mungkin bisa sebenarnya dipilihkan dok semua pertanyaan mana pertanyaannya yang bagus paling ya. Maksudnya berkesan kayak menurut kita dokter. bisa mengapresiasi semuanya ya, semuanya berkesan. Tetapi karena dari Hmm. Kak Lisa minta hanya dua ya nggak apa-apa. Hmm. Yang pertama itu menurut saya berkesan tuh yang bagaimana Ya, efek TV kepada anak ya itu penting banget ya. Karena eh, ketika 1.000 hari kehidupan pertama anak-anak itu menentukan ke depannya. Jadi ya usahakan janganlah kita terlalu membiarkan anak di depan gadget ya karena itu juga belum usianya gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua yang apa ya? Mungkin Kak Lisa mau memilihkan Kak? oke, oke. Eh, Dari Kak Lisa untuk berarti pertanyaan rekomendasi. yang selanjutnya apa dok kira-kira nih? Oke, oke. Mungkin kalau dari saya Betul. untuk yang menarik gitu ya. Sebenarnya emang semuanya itu menarik ya, Dok, dan kebetulan pertanyaan juga banyak banget, tapi karena memang kita di sini hanya memilih 5 pertanyaan dan hanya dipilih 2 yang terbaik atau 2 yang paling menarik. Jadi oke, karena tadi dokter udah memilih yang pencegahan pada anak gitu ya. Kalau dari saya mungkin Yang terakhir. eh Oke, juga bagus. yang terakhir, Dok. Oke, yang ketiga bagaimana jika penyakit mata dibiarkan gitu? Apakah akan berdampak buruk terhadap organ tubuh lainnya? Seperti itu. Oke, oke untuk pertanyaan yang berhak mendapatkan e-wallet untuk username-nya tadi untuk pilihan yang pertama tadi dari kak lagi dari dokter Navi. Untuk pertanyaannya tadi dok, bagaimana jika anak Betul. usia 2 tahun selalu melihat televisi dengan jarak sangat dekat? Seperti itu ya dok. Oke, untuk pemenang pertama dari Kak Aulia Ulix. Wah, selamat ya Kak Aulia Ulix karena berhak mendapatkan e-wallet sebesar Rp50.000. Yeay. Oke, untuk pertanyaan yang kedua tadi, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana jika penyakit mata dibiarkan? Akankah berdampak buruk terhadap organ tubuh lainnya? Seperti itu. Pemenangnya dari Kak Mia underscore BGR. Seperti itu. Selamat untuk Kak Mia. Dan untuk kedua pemenang, nanti silahkan bisa langsung DM Instagram iBus untuk bisa konfirmasi terkait hadiahnya. Seperti itu ya. Langsung saja, di sini bisa langsung DM Instagram iBus untuk konfirmasi terkait hadiahnya. Oke, sebelum ditutup nih dok, sebenarnya saya punya pertanyaan yang menurut saya ini mungkin Wih, ya. menjadi teror buat kaum-kaum Boleh, milenial. boleh, boleh. Seperti itu. Nggak apa-apa, ini kayaknya Pertama ya seru. dok, apakah boleh dokter? Oke, oke, oke. Eh, Sering banget yang nanya ke saya, sebenarnya untuk mata minus itu bisa sembuh nggak sih dok? Bisa sembuh misal dia -3 terus tiba-tiba dengan pengobatan-pengobatan atau mungkin dengan rutin menggunakan kacamata Oke, minusnya bisa ini berkurang dan sembuh pertanyaan total itu bisa seribu nggak sih dok? satu ya. Dari saya TK sampai saya kena minus waktu SMP sampai sekarang pun banyak yang tanya Hmm? ini ya. Oke, saya ceritakan dari Hmm? berbagai sudut pandang dulu ya. Nanti setelah kalian gimana menyimpulkannya. Jadi gini, dulu saya ingat banget waktu Hmm? saya itu didiagnosis mata minus, dokternya itu
bilang sama saya gini, wah ini adanya matanya minus ya. Mm-mm. Oke, saya bilang, dok, ada nggak dok yang buat menyembuhkan obat mata minus gitu kan? Ini yang ngomong bukan saya, dia ngomong spesialis mata ya, spesialis mata dia bilang gini, mata minus itu ibaratnya hidung pesek, ya, hidung pesek. Ingat mata minus itu ibarat hidung yang pesek. Ada nggak sih obat ataupun salep yang bisa Mm. kita goreskan ke hidung itu mancung? Jawabannya kan nggak ada gitu kan. Apakah orang bisa, apakah orang pesek Biar itu bisa jadi mancung? gitu. Dia Oke. bisa dengan Mm. cara operasi. Nah, betul. Itu jawaban yang pertama. Itu yang pertama Bisa ya. operasi. Tapi setelah saya kuliah di kedokteran selama 4 tahun, menjalani profesi ya sekarang ya. Jadi gini, ada memang orang itu kalau minusnya itu 2 kok turun jadi 1,5, atau dia itu bahkan katakanlah sembuh gitu lah ya, katakanlah. Ada berbagai macam teori. Yang pertama, dia Mm. mengukur di tempat yang berbeda. Bisa aja di toko A dia punya sini, terus beberapa bulan, beberapa tahun kemudian dia cek lagi ke toko yang B misalnya gitu, masing-masing alat itu punya namanya range error. Jadi bisa aja pemeriksaan yang pertama sama yang kedua itu beda kualitas alatnya. Jadi kurang sensitif gitu loh caranya ya. Itu yang kedua. Oke, katakanlah kita periksa di tempat yang sama, alat yang sama, pemeriksanya sama gitu ya. Kok beda hasilnya? Ini juga bisa. Jadi gini, minus yang dikatakan harus menggunakan operasi atau dia nggak bisa sembuh itu adalah miopia aksialis. Apa itu miopia aksialis? Dia itu minus ya, yang kalau orang-orang awam bilang karena keturunan. Bola matanya dia lonjong, ya lonjong. Jadi ya mau nggak mau memang cahaya itu akan jauh jatuh di depan retinanya. Dia nggak tepat di depan retinanya. Jadi efeknya akan blur gitu. Yang ini ada dioperasi. Karena nggak ada obatnya kalau ini. Makanya yang kedua namanya miopia refrakta atau dia itu minus karena kelainan refraksinya. Nah, ini juga nih. Refraksi itu ada yang pertama kornea, ada namanya lensa mata, ada namanya cairan mata ya. Cairan mata ada dua nanti, ada namanya humor aqueous sama vitreous aqueous. Beda-beda. Ini gini, intinya gini intinya. Kalau yang terkena pada bagian itu, Bos. misalnya katakanlah otot siliarisnya ini dia kaku karena keseringan menatapnya dekat, itu bisa minus kan. Tapi kan suatu hari Mm. nanti ketika dia mungkin refreshing, dia healing, dia melihat pegunungan, itu dia akan relax. Itu dia bisa sembuh seperti itu. Jadi minus-minus yang sering sembuh seperti itu dan mungkin banyak brand-brand yang mengatakan bisa menyembuhkan itu minusnya maksudnya pada bagian refraktanya itu. Karena memang seperti itu bisa kita manipulasi. Kita bisa me- melakukan terapi ya, bisa menggunakan akupuntur, pengobatan atau menggunakan metode-metode senam tadi, kayak kita senam seperti ini. Karena intinya kita akan melatih lensa kita, melatih ototnya supaya dia nanti rileks. Nah, ketika dia itu rileks, otomatis lebih enak tuh, akan berkurang minusnya seperti itu kali ya. Gitu kan. Oke. Untuk minus yang kemungkinan tadi bisa sembuh Jadi minus rata-rata itu ada untuk ringan minus dan berapa berat ya, Dok? ya. Kalau boleh Biasanya tahu? kalau yang dikatakan ringan itu di bawah 5 itu masih ringan. 5 ke Mm. atas, dan sebagainya itu nanti dia sedang, nanti di atas, kalau nggak salah di atas 8 atau 9 itu kalau saya agak lupa ya, itu dia yang berat. Kalau yang berat itu nanti dia bisa sembuhnya. Tapi kalau yang di bawah 5 atau 4 tadi, dia lebih bisa disembuhkan. Kalau memang itu bukan keturunan ya, memang itu karena refraktanya saja seperti itu. Kalau karena dia keturunan ya, ya bola matanya panjang, gimana kita mendekinya nggak bisa tuh. Jadi memang itu yang dioperasi seperti itu. Oke. Oke. Boleh, boleh, nggak Eh, apa-apa. Terakhir banget nih, Dok, untuk pertanyaannya, Dok. Untuk Hmm. menutup sebelum kita menutup live pada malam hari ini, eh kira-kira nih, Dok, kalau misalnya ada efek samping nggak sih kalau kita Oke, terlalu sering pertanyaan bagus. menggunakan obat Tentu saja tetes ada, mata pasti kayak ada gitu? efek sampingnya ya. Namanya produk ya buatan manusia, apalagi dari bahan kimia, itu pasti ada efek sampingnya. Nah, Mm. rata-rata yang tetes mata yang sering kita beli ya, katakanlah mereknya itu Insti ya, Insti. Itu sering banget kita menggunakan ya Insti itu. Insti itu dia sebenarnya kan Mm. lebih untuk mengurangi gejala mata merah, dry eye, atau dia itu karena iritasi. Otomatis yang pertama orang harus beli ya matanya itu harus merah dulu atau kering dulu, itu harus itu dulu. Kalau nggak kering nggak merah ya nggak usah beli itu. Oke, katakanlah matanya itu kering maupun merah, tetesin. Oke lah dia membaik sembuh ya. Berikutnya hari
berikutnya lagi kok kering lagi, kok tetes lagi gitu. Jadi kalau dia seperti itu terus-menerus ya, mata kita itu sebenarnya ada loh lubrikan atau pelumas alami. Dia dihasilkan oleh kelenjar air mata di sebelah sini ya. Dia itu akan keluar kalau kita menangis ya. Atau kalau kita itu memang matanya kering, dia pasti akan keluar. Itu sudah sunatullah seperti itu ya. Memang Gusti Allah itu mengatur sedemikian rupa sebaik mungkin tubuh kita. Itu pasti akan keluar. Tapi kalau dia kebiasaan ketika mata kering dikit tetesin, mata kering tetesin, itu dia justru akan menghambat pada bagian alaminya. Itu efek jangka yang pendeknya. Jadi dia akan menghambat air mata alami kita. Jadi mata kita akan lebih gampang kering seperti itu. Jadi memang yang paling bagus ya jangan tergantung dengan obat-obatan. Kita bisa kompres air hangat atau kita bisa menggunakan eh, normal salin. Normal salin itu kita tahu infus ya. Infus itu ada NaCl. Itu dia komposnya itu alami. Dia osmolalitasnya atau kekentalannya sama dengan darah kita, hampir sama dengan darah kita. Itu kalau kita pakai itu nggak ada masalah sebenarnya. Pakai yang itu aja lebih aman ya. Jadi kalau yang obat-obatan sih itu bagus bagus nggak apa-apa dipakai juga boleh. Tapi jangan jangka panjang seperti itu. Dibatasi. Oke. Oke. Terima kasih dokter untuk informasinya. Terima kasih juga karena sudah menjawab pertanyaan dengan beragam pertanyaan tadi, termasuk pertanyaan tambahan yang terakhir. Nggak berasa banget ya dokter karena ini udah semakin malam juga dan udah di ujung acara juga. Sebelumnya semoga ilmu yang tadi udah disampaikan sama dokter bisa jadi bekal buat kita semua ya teman-teman, agar nanti kita bisa menjaga dan memelihara mata kita agar tetap sehat dan tentunya menghindari hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh dokter yang bisa merusak mata, agar nanti mata kita bisa kita usahakan agar tetap sehat sampai hari tua nanti seperti itu ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dokter Raffi yang sudah menyediakan waktunya dan kesempatannya untuk bisa sharing-sharing bersama kami di sini terkait masalah mata dan kesehatan mata. Seperti itu ya dokter ya. Semoga nanti kita diberi kesempatan kembali untuk bisa mungkin berbincang-bincang kembali terkait masalah mungkin kesehatan lainnya. Seperti itu ya dok. Oke, semoga dokter sehat selalu juga. Dan terima kasih juga ya buat teman-teman di rumah karena sudah join live kami. Semoga nanti ilmunya bisa bermanfaat. Sebelumnya, terima kasih semuanya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Iya, sama-sama dokter. Ini boleh langsung live atau bagaimana Kak? Oke, sebelumnya ini ya mungkin buat teman-teman yang sudah ngetik panjang lebar pertanyaannya, kalau pas di sini, kalau mau DM saja nggak apa-apa. Nanti insya Allah saya jawab ya kalau saya sempat seperti itu. Karena banyak banget pertanyaan. Sebenarnya saya senang banget kalau seperti ini ya. Kalau bisa seperti itu 3 jam gitu ya, mesti karena akan banyak pertanyaannya. Saya itu kayak merasa bersalah kalau orang tanya kita nggak menjawab tuh kayak seakan-akan ya kurang aja gitu loh. Saya sebenarnya pengen jawab ya. Nanti kalau yang mau DM saya nggak apa-apa seperti itu. Betul. Iya betul. Sebelumnya saya juga minta maaf karena memang karena keterbatasan waktu, jadi hanya beberapa pertanyaan saja yang bisa dijawab seperti itu. Ya Kak Lisa dan juga Airtu dan teman-teman semua. Banyak kurang dari saya mohon maaf. Kalau ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang buruk itu dari saya sendiri. Terima kasih, mungkin hanya sekian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.